mendapatkan bantuan kuota, Pak Gus harapkan semuanya bisa lebih aktif ya. Dan alhamdulillah mulai hari ini Solo itu sudah termasuk ke zona 3 PPKM-nya level 3. Artinya sudah ada kemungkinan untuk bisa masuk ke sekolah ya. Tetapi masih belum bisa 100%. Nanti artinya berarti separuh-separuh. Tapi itu kapan atau bagaimana? Itu kita nanti nunggu peraturan selanjutnya ya. Ini hanya gambaran saja persiapan. Semoga saja bisa segera masuk ya. Oke, anak-anakku, nanti yang pertama ini diisi oleh Bu Yanti dulu ya. Bu Yanti sampai akak sudah siap, Bu Yanti? Oh, Bu Yanti di situ. Sebentar ya, Bu Yantinya sedang bersiap. Ini punya mama. Oke, Pak Gus. Oh, nggih Bu Yanti matur nuwun. Nggih. Sudah. Oke. Nggih. Anak-anak saya mute-kan semua, Bu. Nanti kalau jenengan pengen interaktif bisa anak-anak bisa diminta untuk menyalakan terlebih dahulu. Ya. Ini. Nggih, monggo Bu Yanti bisa dimulai. Sampun nggih. Nggih. Terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Zoom anak-anak kelas 6. Tentunya biar anak-anak terobati rasa rindunya belajar PJOK walaupun hanya lewat Bu Yanti. sinyalnya ini Mas. Enggak, jeneng agem nopo? Sinyal sekolah nopo sendiri? Dah. Nggih. Nggih, sampun. Nggih, monggo. Oke, sampun. Maaf ya anak-anak, tadi ada kendala sebentar. Ya, anak-anak sudah menyiapkan buku paket PJOK ya. Ya, maaf ya anak-anak ya. Sinyalnya kurang ini kedap. Kayak. Bentar ya anak-anak ya. Sinyalnya apa ya? Oke nih.
Bergeser dekat pintu. Belajar tentang Imrek Imawan. Sebentar ya anak-anak ya, kita sinyalnya agak rebutan ini soalnya. Oke, karena di kantor ada beberapa yang Zoom. Ya, mungkin Pak Gus akan menghilang sebentar. Betul apa? Cek. Ya, anak-anak, untuk kesekian kalinya Bu Guru minta maaf karena sinyalnya tadi di kelas 1 kurang bagus, ini pindah ke ruang guru. Ya. Ini ada 9 siswa ya, Pak ya. Ya, kemarin anak-anak sudah belajar tentang bola kasti. Untuk hari ini PJOK-nya sebenarnya kan jadwalnya kan besok, tapi mumpung hari ini ada Zoom, makanya Bu Guru ikutan karena kangen dengan anak-anak semua. Ini Mbak Hana, Mbak Kesya, Mbak Enji, Mas Furkon, Mas apa lagi? Ardita. Lagi ya ini ya. Mas Naufal, Mas Revan, Mas Afgan, Mas Aditya. Ya, Mbak Aditya. Ya. Ya, anak-anak sudah membuka buku paket PJOK-nya, coba dibuka dulu. Sudah? Ayo, siapa yang belum, Bu Guru tunggu. Silahkan anak-anak membuka halaman 51 di bab 3. Ya, kita udah sampai di bab 3. Sudah? Nah, di situ ada variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dalam suatu permainan. Nah, anak-anak, tentunya anak-anak sudah tidak asing lagi dalam permainan yang ada lompatnya, yang ada lemparnya, ada larinya, ada jalannya, itu sangat bermacam-macam. Ya, tentunya diwujudkan dalam sebuah permainan nanti akan sangat menarik untuk anak-anak kerjakan, bisa di rumah. Kalau nanti kita sudah tatap muka, bisa kita praktekkan di sekolah. Anak sudah kangen sekali ya. Ya, anak-anak. Untuk gerak dasar tadi, Bu Yanti contohkan salah satu dalam permainannya yaitu yang pertama itu permainan gobak sodor. Ya, tentunya anak-anak sudah tidak asing lagi dalam permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor itu dimainkan dalam 2 regu. Anak-anak bisa sambil melihat di halaman 55. Itu ada gambarnya. Gambar lapangan permainan gobak sodor. Dilihat di situ. Ya, bentuk lapangannya itu persegi panjang dan dibagi dalam 8 kotak. Ya, tadi dimainkan oleh 2 regu, yaitu regu penjaga dan regu yang bermain atau penyerang. Ya, anak-anak kelas 6 itu sudah mahir semua. Dulu kayaknya kita pernah praktek ya pas kelas 4 kalau nggak salah. Mungkin masih ada yang ingat. Ya, di situ gambar lapangannya sudah jelas ya. Ada siswa berdiri di garis pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, itu di situ yang menyerang itu berusaha menerobos ke lapangan,
yang bertahan berusaha mempertahankan lapangannya supaya tidak dimasuki oleh lawan. Nah, dalam permainan gobak sodor itu ada gerak apa saja anak-anak? Ada gerak jalannya. Saat anak-anak mau menerobos pasti mencari strategi, bisa dengan jalan atau berlari. Nah, di situ ada gerakannya jalan, lari, dan melompat. Nah, di situ dengan anak-anak berjalan, berlari, dan melompat, tentunya kaki menjadi lebih kuat dan anak-anak juga lebih lincah. Nah, di sini saya kira ini yang paling lincah itu siapa ya? Biasanya cowok ya, laki-laki itu ada Mas Revan, Mas Naufal, Mas Furkon, Mas Afgan. Nah, tentunya ini lebih gesit dari anak perempuan. Ya, tapi saya yakin kelas 6 ini anak perempuannya juga gesit-gesit ini. Dulu kelas 4 itu juga pernah main gobak sodor ya. Nah, dalam permainan itu anak-anak akan mendapatkan manfaat, yaitu menguatkan otot kaki, ya. Anak-anak bisa koordinasi gerak langkah, jalan, ya, lari, lompat. Ya, Mbak Amarta boleh sambil makan. Ya. Ya, di situ selain anak-anak itu mendapatkan manfaat secara fisik, juga mendapatkan manfaat lainnya, yaitu apa? Menjaga kekompakan dengan teman, ya, saling kompak untuk memenangkan sebuah perlombaan atau dalam lomba gobak sodor, ya. Yang regu penjaga juga harus kompak dalam mempertahankan lapangannya supaya tidak diterobos oleh penyerang, supaya bisa menang, ya. Jadi tujuannya seperti itu. Ada tujuannya bisa melatih fisik dan tujuan lainnya yaitu melatih sebuah kekompakan dalam setiap regu, ya. Oke, anak-anak bisa dilanjutkan ke halaman berikutnya. Ke halaman 56. Coba dibuka lagi. Sudah ketemu halaman 56? Coba dilihat gambar 3.4. Ya, variasi gerak berlari dengan kombinasi berjalan, ya, di atas halaman 56. Sudah ketemu? Ya. Di situ ada variasinya ya, berlari. Kadang-kadang anak berpikir berlari itu cuma monoton dari garis start lurus ke depan ke finish. Tapi di sini ada variasinya, yaitu berlari dengan kombinasi berjalan. Ya, di situ ada gambar bendera, anak-anak lari lurus, belok, lalu memutari kancah yang ada benderanya, dilanjutkan anak-anak dengan berjalan. Nah, itu salah satu contoh variasi gerak berlari dan berjalan. Ya, saya ulang ya, tadi permainannya yaitu gobak sodor, yang kedua yaitu berlari dengan variasi berjalan. Tentunya anak-anak kelas 6 sudah paham semua. Nanti saya kasih waktu untuk bertanya ya. Saya selesaikan dulu. Lalu variasi berikutnya yang gambar bawah, gambar 3.5. Coba perhatikan. Halaman 56. Di situ dilihat ya, ada variasi lari dengan kombinasi lompat. Ya, dilihat itu. Sudah ketemu? Nah, anak-anak itu pertama berlari dulu, di depan ada rintangan. Nanti bisa dipraktekkan di rumah, bisa menggunakan alat, kardus bekas, atau kalau anak-anak mungkin punya balok boleh. Ya, di situ anak-anak berlari dulu, lalu melompati rintangan tadi. Boleh 3 kardus, boleh 4 kardus. Semakin banyak kardus, anak-anak tentunya kakinya semakin kuat karena gerakan melompatnya semakin sering. Ya, kalau cuma 1 kardus, saya kira kurang maksimal. Ya, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Itu melatih keberanian, kelincahan, dan kekuatan otot kaki. Oke, dilanjut ya. Coba lanjutkan ke halaman 57. Ya, variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lempar melalui permainan boi-boyan. Nah, tentunya anak-anak tidak asing dengan permainan itu ya. Waktu Bu Yanti kecil juga pernah bermain seperti itu. Alatnya tentunya anak-anak sudah paham ya. Alatnya apa saja? Ya, ini Bu Guru sudah menyiapkan alatnya. Ya, kalau sekarang anak-anak biasanya memakai bola tenis. Kalau dulu Bu Yanti itu membuat, karena belum ada bola seperti ini zaman dulu dan masih di desa,
belum pernah melihat bola seperti ini, Bu Guru memodifikasi bolanya diganti dengan kertas koran, dilipat-lipat atau dikepal-kepal hampir menyerupai bola, terus dibungkus dengan plastik, terus ditali dengan karet. Jadi hampir mirip dengan bola. Waktu kecil Bu Guru seperti itu. Dan satu lagi menggunakan ini. Kelihatan anak-anak? Ini adalah pecahan genteng. Paham ya? Mbak Enzi juga kayaknya serius ya. Nanti bisa dipraktikkan di rumah dengan adik atau kakak di rumah. Ya. Ini adalah pecahan genteng. Ya, ini alatnya nanti bisa menggunakan beberapa pecahan genteng, ditumpuk-tumpuk seperti itu. Terus nanti tim penyerangnya bisa menyerang dengan ini, dengan bola tenis. Kalau anak-anak di rumah tidak punya bola ini, bisa kreatif, pakai kertas bekas, dilipat-lipat, dikepal-kepal sampai keras, sampai banyak, hampir bulat-bulat, terus dikaret, terus lapisi dengan plastik, bisa dikaret lagi, bisa buat bermain. Jadi tidak harus pakai bola seperti ini, ya. Yang penting anak-anak di rumah bahagia, seneng, tetap bergerak biar badannya sehat. Ya. Lanjut lagi. Lihat di situ ada gambarnya ya, halaman 58. Gambar 3.6 yang atas. Itu ada 3 anak sedang bermain, ya. Kurang lebih seperti itu. Pecahan gentengnya ya disusun sampai ke atas, sampai beberapa pecahan genteng, lalu tim penyerangnya melempar bola ke arah tumpukan genteng, ya seperti itu. Saya yakin anak-anak sudah paham. Lanjut lagi ke halaman 59, gambar 3.8. Coba anak-anak itu memegang bola tenis dan ada sasaran di tembok. Ya, ada targetnya. Dilihat ya di situ. Adalah variasi gerak berlari dengan kombinasi gerak melempar bola melambung. Nah, sebelum melempar, anak-anak itu melakukan gerak berlari boleh, berjalan boleh, lalu melemparkan bola ke sasaran. Nah, Bu Guru sudah membuat seperti ini kurang lebih, tapi ini versinya Bu Guru seperti yang di buku tadi. Bu Guru membuat sasarannya yaitu kotak, ya. Sasaran di tengah itu ada angka 1, 2, dan 3. Ini hanya untuk urutan saja. Tentunya kalau anak-anak bisa berhasil melemparkan bola ke sasaran yang tengah, nilainya kan lebih tinggi. Tapi kalau kena sasarannya di nomor 2 dan nomor 3, tentunya nilainya berbeda. Nah, ini adalah untuk melatih kekuatan otot lengan dan koordinasi kaki, tangan, dan mata, ya, untuk melempar ke sasaran. Jadi untuk ketangkasan anak-anak, ya. Selain anak-anak bergembira, melatih tangan untuk lebih kuat dalam melempar lambung dan melatih kaki untuk berjalan atau berlari lebih kuat ototnya, seperti itu. Terus di unmute anak-anak, ada yang mau tanya? Oh gitu ya. Oh. Ya, saya kira sampai di sini mungkin anak-anak ada yang mau bertanya, atau saya ulang dulu tadi macam-macam permainannya, yaitu buka sodor, terus variasi gerak berlari lalu berjalan dengan mengelilingi lapangan dengan sasaran tiang dengan bendera. Yang berikutnya lari dengan kombinasi lompat. Yang keempat yaitu bermain goy-goyan. Ya. Terus yang terakhir bermain melempar ke sasaran. Nah, itu semua adalah variasi gerak berjalan, berlari, melempar. Ya. Jadi fungsinya untuk menguatkan otot kaki, otot tangan, dan ketangkasan kalian. Serta tentunya keberanian untuk bergerak. Sampai di sini, kalau anak-anak ada yang mau bertanya, boleh silakan, Bu Guru tunggu. Untuk tugasnya besok Bu Yanti akan share, tidak hari ini, karena ini cuma sedikit sekali yang ikut. Nanti saya share di Rabu pas jadwal kejut. Silakan dinyalakan kamera dan mic-nya. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau berpendapat atau mau berbicara, Bu, saya kangen mau ke sekolah. Silakan. Yuk.
ketemu guru sini. Silakan anak-anak, tuh udah ditunggu Bu Yanti. Mbak Eji, Mas Afgan, nyalakan kameranya. Oke, dinyalakan dulu aja semuanya Ya, sambil biar bagus kelihatan foto. rambutnya baru. Siapa mau tanya? Mbak Marta, Mbak Aulia, Mbak Ardita. Oke, dinyalakan dulu yuk. Jelas atau cukup jelas ataupun saya sudah pernah bermain itu boleh silakan mau menyampaikan sesuatu tentang permainan tadi boleh guys ya ya tadi kayaknya ada berburu. Ditanya Bu, kalau kecil kalau sekarang di rumah mainnya apa itu? Begitu ya, ayo di rumah mainnya HP terus ya. Semua tersenyum berarti betul ini. Ya, kalau sore coba anak-anak dengan teman-teman tangga itu bisa ngumpul. Ayo mainan ini coba. Ini bermain apa? Ya, nanti difoto besok saat ada tugas sudah nggak usah bikin praktek lagi. Anak-anak gembira, tugas PJOK-nya juga selesai. Itu sambil menyelam minum air. Oke. Tidak ada yang bertanya ini malu-malu semua? Tidak ada ya, cukup jelas. Alhamdulillah kalau cukup jelas. Saya kira dari Bu Yanti saya cukup sekian. Insya Allah nanti di lain kesempatan bisa bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Dan untuk anak-anak tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu sempatkan untuk bergerak olahraga. Okay? Bergerak olahraga dan berjemur. Biar anak-anak tetap sehat. Nanti kalau kita waktunya tatap muka, anak-anak sudah sehat siap. Insya Allah tidak kena corona. Ya, saja. Oh ya, tugas dari Bu Guru, saya harap anak kelas 6 semangat dikerjakan. Kumpulkan tepat waktu biar tidak numpuk bekerja. Oke, itu saja dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti. Salam dulu ke semua Bu Yanti. Dadah dulu, dadah dulu. Semuanya dadah dulu ke Bu Yanti. Ya. Oke. Bagus, kirimkan fotonya di grup ya. Nanti biar kalian semuanya bisa lihat. Oke, matur nuwun Bu Yanti. Oke. Ya, Pak. Semoga aja minggu depan ataupun setelah PTS kita sudah bisa masuk ya. Oke, segera ini mumpung kita semuanya sekarang keadaan sudah semakin baik. Anak-anak ingat tadi pesan Bu Yanti, harus tetap gerak. Jangan kayak Pak Gus. Pak Gus tuh PP-nya tuh lagi. Tuh kalau Mas Furkon hidungnya tuh tambah besar tuh. Mbak Amarta juga tuh PP-nya tambah besar. Oh, enggak. Ya, makanya ya kita tetap harus gerak. Sekarang Pak Gus juga sedikit-sedikit. Makanya juga nggak usah cepat-cepat. Dikit-dikit gerak, lari atau apapun itu ya. Oke, sekarang dari Pak Gus akan Pak Gus mulai materinya. Yang pertama adalah tentang matematika. Tapi sebelum kita menuju ke materi itu, Pak Gus akan menayangkan sebuah video ya. Pak Gus harapkan semuanya nonton ini. Oke, sebentar. Ya, sedang bagus share screen. Oke, kelihatan? Oh, itu WhatsApp-nya bagus. Ya, sekarang bagus ganti dulu. Kelihatan, anak-anak? Oke, Pak, kita mau nonton YouTube sebentar. Tapi seperti apa YouTube-nya? Oke.
Oh, sebentar belum bagus itu Aturi. Sebentar ya, bagus ulangi ya. Nanti nggak bisa dengar suaranya. Recording in progress.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Di situ kamu bilangnya gitu itu. Dikasih 2 buat anjingnya tadi. 100 sama 20. Dikasih yang mana? Ternyata dikasih yang 100.เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Anjingnya jadi ngikutin. Terus anaknya yang dikasih uang terus gak ada.เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Oke, videonya memang tulisannya bahasa Inggris, tapi kita tanpa mengetahui artinya pun kita pasti bisa menerima pesan yang disampaikan oleh video tersebut. Oke, sudah ditonton kan ya? Atau mungkin sudah ada yang pernah menonton, karena ini sudah lama videonya. Oke, Mbak Amarta, coba kira-kira pesan apa yang disampaikan dari video tadi? Enggak ada. Kok bisa enggak ada? Apa kira-kira? Enggak denger, enggak liatin. Ini siapa tuh yang coret-coret? Oke, Mas Afgan. Halo Mas Afgan. Iya, Pak. Apa kira-kira pesan yang disampaikan oleh video tadi? Baik, Pak. Baik. Oke, Mbak Iki. Halo Mbak Iki.
Ya Pak, tadi nge-lag. Tadi nge-lag? Tapi iya, Iya, beneran. sinyalnya. Hmm, Iya. kok di sini enggak? Oke. Tapi tadi sudah lihat ya videonya ya. Pesannya adalah kalian harus tetap berbuat baik ke siapapun, dimanapun, kapanpun. Ya, tanpa mengetahui, tanpa pengen imbalan atau hasil apapun. Ya, nanti ternyata dia dapat imbalannya sendiri tadi, tanpa dia mengharapkan. Oke, itu dulu untuk videonya. Sekarang kita share yang lain ya. Materinya kali ini adalah matematika lagi ya. Coba dibuka matematika halaman tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Halamannya nanti bentar, bagus juga share screen di sini kok. Oke. Udah kelihatan ya. Oke. Halaman 38. Oh, sebelumnya ding 37 berarti. Oke, tentang perkalian bilangan bulat. Udah ya, kelihatan ya. Oke. Perkalian bilangan bulat itu ya sama aja dengan perkalian biasa aja. Ya, semuanya sama kecuali nanti tanda positif negatifnya. Ya. Oke, kita langsung ke contohnya. Nih, masih ingat enggak tahu kalau perkalian itu artinya gimana? Seperti ini contohnya nih ya. 4 kali 5, pertanyaannya simpel seperti ini. Yang di perkalian kan penjumlahan berulang ya. Kalau 4 kali 5 itu 15-nya ada 4, apa 4-nya ada 15? Kalau melihat penjelasan di sini, maka 15-nya ada 4. Tapi Pak, kan nanti jumlahnya sama iya, tapi secara arti nanti jadi berbeda. Ya, 4 kali 15, 4 itu artinya pengali, 15 itu yang dikali. Ya, jadi 15-nya ada 4. Ya, 3 kali makan sehari. Oh, berarti makan tambah makan tambah makan. Obat itu 3 kali 1 sehari. Artinya apa? Obatnya itu dimakan 3 kali, setiap makan 1 tablet atau 1 butir. Ya, 3 kali 1 itu 1 tambah 1 tambah 1. Bukan 3 tok. Ya, oke. Dengan pemahaman seperti itu, maka ada soal lagi seperti ini contohnya. 6 kali 5, itu 5-nya ada 6. Jadi yang dijumlah itu yang belakang. Hati-hati ya, ini pasti anak-anak kadang kebalik. 6 kali 5 itu 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. 5-nya ada 6. Bukan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Ya, ingat ya. Yang dijumlah itu yang belakang. Kebalik. Sering kebalik. Nah, kalau 6 kali 5 kan gampang. Ini kan perkalian seperti biasa. Sekarang coba, kalau sudah ada tanda negatifnya, bagaimana ya? Oke. Kita bisa menggunakan urutan seperti ini. Perkalian kan urutan ya. Ini negatif 3 kali 2 dicontohkan. Contohnya ini. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. Ini berkurang. Berkurang 2 ini harusnya. Bukan 1. 0 kali 2, 0. Nah, ini kan berkurang 1 nih. 2, 1, 0. Berkurang 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ternyata setiap ini berkurang 1, hasilnya itu berkurang 2. Maka negatif 3 kali 2 bisa dilihat dari sini. Oh, kalau negatif 1 itu negatif 2. Negatif 2 kali 2, negatif 4. Negatif 3 kali 2, maka negatif 6. Didapat dari berkurang 2, berkurang 2, berkurang 2 dari sini. Ya. Maka hasil dari negatif 3 kali 2 adalah negatif 6. Sekarang dengan bentuk yang berbeda, negatifnya yang belakang. Ya. Dengan pola yang sama juga bisa. 5 kali 5, 25. 5 kali 4 berkurang. Berkurang 1, berkurang 1. 25, 20, 15, 10, 5, 0. Berkurang lagi berarti. Kurang 5.
negatif 1, negatif 5, negatif 2, negatif 10, negatif 3, negatif 15, 5 kali negatif 4, negatif 20, dan 5 kali negatif 6 adalah negatif 30. Ya. Oke. Sementara ini, kalau perkalian negatif dengan negatif, kemarin bagus itu banyak banget yang menulis karena kalian salah, enggak harusnya, misal harusnya negatif itu tidak ada tanda negatifnya, ya bagus salahkan. Ya. Ada yang bagus minta ulangi karena 10 soal, misal 10 soal 10-10-nya salah. Jadi bagus minta ulangi, ya. Seperti ini lagi. Ini juga berkurang. Dari 2 kali negatif 3, negatif 6. Tadi kan udah bisa ya, negatif 1 kali negatif 3, negatif 3, dan seterusnya. Ternyata kalau negatif ini ternyata ke sini semakin bertambah, bertambah 3, bertambah 3. Makanya ini jadi negatif 2 kali negatif 3 sama dengan 6 di sini. Nah Pak, cara cepatnya gimana tuh Pak? Bulat kayak gitu. Oke, kita lihat cara cepatnya langsung ya. Oke, sebentar. Oke, kita lihat di bagian ayo merangkum di belakang. Hampir akhir. Ya. Halaman 53. Ya. Sambil kita lihat rangkumannya yang pertama. Oke, dilihat ya. Oke. Masih ingat ya, ini adalah garis bilangan di mana kalau ke kanan ini namanya bilangan bulat positif. Kalau ke kiri ini bilangan bulat negatif. Sementara 0 itu bukan negatif, bukan positif. Bilangan 0. Ada yang bilang namanya 0 itu adalah bilangan netral. Karena dia bukan positif, dia juga bukan negatif. 0 ini sebagai patokan tengah-tengahnya. Ya, kalau ujungnya kita nggak tahu. Ujung kanan kita nggak tahu, ujung kiri juga nggak tahu. Tanda panah seperti ini menunjukkan bahwa tidak terbatas ke sana terus, ini ke sini terus, ya nggak bakal bisa berhenti. Oke, lalu mengurutkan bilangan bulat dengan garis bilangan sama ya. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Ya, ini hanya mengulang saja. Nanti hati-hati, yang diminta itu urutan dari yang terkecil apa urutan dari yang terbesar. Ya, insya Allah kalian sudah lebih paham. Ingat, kalau angkanya besar terus ada tanda negatifnya, itu malah nilainya kecil. Contohnya ini, negatif 9 sama negatif 1. Kalau 1 sama 9 itu besar 9. Tapi kalau negatif 9 sama negatif 1 itu lebih besar negatif 1. Karena dia berada di sebelah kanan dari negatif 9. Jadi kalau yang berada di sebelah kanannya itu yang lebih besar. Oke, ini yang lebih besar, lebih kecil ya. Oke, ini contoh dari perkaliannya. Jadi seperti ini kalau contoh perkalian. A itu misal adalah sebuah angka. B juga sebuah angka. A kali B, maka hasilnya ya kita bisa hitung. Misal 2 kali 3 ya 6. Tandanya ini positif semua. Lihat ya. Sementara jika A kali negatif B, ataupun negatifnya yang di depan, seperti ini, hasilnya pasti negatif. Ingat ya, kalau dua-duanya positif, hasilnya pasti positif. Kalau dari perkalian itu salah satunya ada yang negatif, ya baik yang di depan atau yang belakang, hasilnya adalah negatif.
Sementara kalau dua-duanya negatif, dikali, misal negatif 2 kali negatif 3, jadi kalian hanya mengali aja 2 kali 3, jawabannya 6. 6-nya apa? Positif. Kalau dua-duanya negatif dikali, maka hasilnya adalah positif. Begitu juga dengan pembagian. Jika salah satunya itu ada yang negatif dalam pembagian itu, ya, hasilnya pasti negatif. Sementara jika dua-duanya adalah negatif, maka hasilnya adalah positif. Ya, oke, bagus akan contohkan. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Oke, sebentar. Itu ya. Ini sama dengan kemarin, sapo bene. Ya, kalau sama itu positif, beda itu negatif. Jadi kalau perkalian sama-sama positif, ya sapo sama positif, hasilnya positif. Sama-sama negatif, hasilnya juga sapo sama positif. Sama-sama negatif pun hasilnya tetap positif. Bene, beda negatif. Salah satu perkaliannya itu negatif, atau pembagiannya salah satunya negatif, hasilnya pasti negatif. Oke, sebagai contoh, sebentar, belum bagus share screen. Nah, kelihatan ya. Oke, tadi ini sama kayak tadi. Ini nanti kamu malah bingung. Nah, ini. Lihat nih, yang bawah, yang di kotaan. Positif kali positif sama dengan positif. Contohnya ini. 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, 2-nya positif, 3-nya positif, 6-nya positif. Tandanya seperti ini jadinya. Positif kali positif sama dengan positif. Sementara kalau negatif kali negatif, yang ini nomor 2, ya ini ya, negatif kali negatif hasilnya juga positif. Contohnya ini di yang bawah. Negatif 2 kali negatif 3 sama dengan 6. Sama-sama negatif nih ya. Yang dikali negatif, pengalinya juga negatif. Oke, negatif kali negatif hasilnya positif. Sapo sama positif. Jadi samanya itu bisa positif, sama-sama positif, atau sama-sama negatif. Hasilnya tetap positif. Sementara jika salah satunya itu negatif, lihat nih contohnya, yang ketiga. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Lihat ya, positif kali negatif, hasilnya negatif. Ataupun negatifnya di depan. Negatif kali positif, hasilnya tetap negatif. Salah satu kalau ada yang negatif, maka hasilnya adalah negatif. Ingat ya, ini tanda negatif sangat sensitif. Maksudnya, kalau kamu mau menjawab negatif 6, tapi ternyata kamu hanya 6, nggak nulis negatifnya, ya bagus bisa menyalahkan. Ya, harusnya ada negatifnya. Oke, mengerti? Mbak Marta dengar suara Pak Agus? Kalau dengar, angkat jempolnya. Oke, ini ya. Ini cara gampangnya.
positif kali positif, positif, negatif kali negatif, positif, positif kali negatif, negatif, negatif kali positif itu negatif. Sapo bene, sama positif. Bene, beda. Ada yang positif, ada yang negatif, maka disebut beda. Ya, positif, negatif ini beda. Ini negatif, ini positif itu beda. Kalau beda hasilnya negatif. Selanjutnya kalau pembagian bagaimana? Pembagian juga sama. Ini tinggal diganti pembagian aja. Ya. Harus ganti. Kelihatan kan ya? Oke. Kalau salah satunya negatif, maka hasil pembagiannya juga negatif. Kalau salah satunya, kalau dua-duanya sama, hasilnya positif. Sama kayak perkalian. Ya. Dan di sini Pak Agus anggap kalian semuanya itu sudah paham mengenai perkalian dan pembagian. Berarti sudah hafal ya perkalian pembagiannya. Perkalian khususnya sudah hafal ya. Mbak Amarta sudah hafal? Halo Amarta. Sudah hafal ya? Belum. Mbak Egi sudah ya? Egi. Mbak Egi sudah hafal ya? Belum. Ya, oke. Mbak Aulia sudah hafal? Malah senyum-senyum tak. Ya, oke. Yang belum hafal, segera hafalkan. Sekarang Pak Gus juga mau ngasih tips bagaimana cara menghafalkan perkalian. Kita belajar bersama. Ya. Udah kelas 6 loh. Masa lulusan Karangasem 4 orang hafal perkalian. Saya sok Gus isin karo guru SMP nih. Wah, iki kok bocah urung hafal iki. SD-ne endi to? Wah, SD Karangasem 4. Oh, yuk karuan. Jangan gitu. Sekarang kita harus mengganti bahwa kita harus bisa, kita harus hafal ya. Latihan kalau ada soal dikerjakan dengan semangat. Ya. Jangan pendo. Kalian sudah diajari dari kelas 2 atau 3 perkalian itu ya. Oke, kalau ada soal perkalian jangan langsung bilang susah, Pak. Enggak, dicoba dulu ya. Biar lama-lama hafal. Oke. Sekarang Pak Gus akan coba kasih tips kalian agar kalian paling enggak sedikit bisa belajar mengenai perkalian. Kita belajar bersama ya. Oke, tips menghafal perkalian dari Pak Gus. Ya. Angka perkalian kan sehari 1 sampai 9 aja, enggak lebih-lebih. 11 Pak, lah 11 kan 1 sama 1. 25 kan, nah 25 kan 2 sama 5. Angkanya tetap 1 sampai 9 tambah 0 lah, 0 sampai 9. Itu aja angka-angkanya perkalian, ya. Nah, yang pertama dimulai dari perkalian 1. Perkalian 1 ada yang belum hafal. Kebangetannya belum hafal. Mas Furkon perkalian 1 udah hafal toh? Sudah, Pak. Perkalian 1 enggak hafal? Sudah. Sudah. Oh iya, sudah. Sip. Perkalian 1 kan gampang banget ya. Karena namanya perkalian 1 itu pasti hasilnya adalah angka yang dikalikan dengan 1. Contohnya 1 kali 1 sama dengan berapa? Ayo jawab. Boleh dinyalakan mode-nya. 1. 5 kali 1. Jawab berapa? 5. Yang lain boleh jawab. Boleh menyalakan mute-nya. Boleh. 99 kali 1 berapa? 99. Oke. 1 kali
Ini berapa itu bacanya? 1 juta. Nah, 1 kali 1 juta berapa? 1 juta. 1 juta, pintar. Oke, berarti perkalian 1, nolnya kurang 1. Perkalian 1 gampang ya. Oke, kita fix perkalian 1 gampang. Selanjutnya perkalian 2. Perkalian 2 kan gampang ya. Tinggal kayak nambahin aja, nambahin angka yang itu atau ya. Oke, 2 kali 2 berapa? Berapa? 4. 5 kali 2 berapa? 10. Oke. Iya, 10. Dari mana? Ya tinggal tambah aja. 5 tambah 5. 10. Iya. 11 kali 2 berapa? 22. 22. Dapat dari mana 22? 11 tambah 11. Ya. 50 kali 2. 50. 100. 100. Saya katakan loro 100 toh. Kalian punya uang 50.000, ada 2 kan jadi uangnya jadi 100.000 toh. Ya. Oke, perkalian 1 sama perkalian 2 insya Allah gampang banget. Yang ketiga, perkalian 10. Untuk mengingat kembali. 3 kali 10 berapa, Mbak? Mas? 30. 30. 10 kali 8 berapa? 80. 80. 12 kali 10 berapa? 120. Berapa? 120. 120, bentar. 10 kali 25 berapa? 225. 250. 250. Bentar. Ini kok. Oke, 250 ya. Kalau ini, bentar ini bagus ke atas ini. 3 kali 20. 60. 60. 4 kali 30. 120. 120. Dari mana? Oke, dilihat nih ya. Kalau perkalian yang belakangnya ada nolnya, gampang banget ya. Ini 10 kali 25 ya 25 ditambah nolnya 1. Karena di sini ada 01. Ya. Maka jika itu yang ini tadi bagus kasih 1000 kali 25, yaitu jawabannya 25.000. 25 ditambah nolnya di sini berapa? 25.000. Nolnya 3 ya ditambah 3. 1 2 3. Maka 25.000. Iya, begitu juga dengan perkalian walaupun bukan 10 tapi belakangnya ada nolnya. Contohnya ini 3 kali 20 3 kali 20 ya 3 kali 2 kan 6. Ya. Nah, di sini ada nolnya 1 nih. Nolnya tinggal dipindah ke sini. Ya. Jadi 3 kali 2 itu 6. Maka 3 kali 20 tambah 1 2 60. Begitu juga dengan ini. 4 kali 3 itu 12. Ada nolnya 1 di sini, tinggal ditambah di sini. Jadi 120. Contoh lain. Aku hapus dulu ya biar muat. Contoh ini ya. 20 kali 30. Berapa ini? 60. Berapa? 6? 600. Pintar. 20 kali 30 itu 2 kali 3, 6. Nolnya ada 1, 2. Ada 2. Nambah 2. 1, 2. Maka jawabannya adalah 600. Contoh lain. 30 kali 500. 15.000. Pintar. 15.000. 3 kali 5 kan 15.
Nolnya ada 1, 2, 3. Oh, ditulis di sini 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah 15.000. 1000. Gitu ya kalau perkalian yang belakangnya 0 ya. Oke. Selanjutnya perkalian 5. Kalau 1 sampai 10 insya Allah kalian sudah hafal ya. Amarta, 5 kali 7 berapa, Mbak? 35. Egi, 9 kali 5 berapa? 48. 48. 45. 45. Oke, perkalian 5 itu ya. Coba kita mulai dari awal. 1 kali 5. 5. 2 kali 5. 10. 3 kali 5. 15. 4 kali 5. 20. 20. 5 kali 5. 25. 25. 6 kali 5. 30. 37 kali 5. 35. 35. 8 kali 5. 40. 60. 9 kali 5. 45. 45. 10 kali 5. 50. Oke. Lihat, ini tadi perkalian 1 sudah bisa. Ini kan juga perkalian 2. Ini perkalian 10. Ya tak? Nah, ini kalian bisa lihat namanya perkalian 5 itu pasti kalau enggak hasilnya belakangnya ya. Kalau enggak 5 ya 0. 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Seperti itu terus. Itu ciri-ciri, salah satu ciri perkalian 5. Ya. Tapi sekarang coba Bagus akan sedikit menantang kalian. Mbak, 12 kali 5 berapa? 12 kali 5. 60. 60. Tadi siapa yang jawab 60? Amarta Saya, loh. Pak. Amarta. Ya. Kalau 24 kali 5? Ayo, 24 kali 5. Tadi 12 kali 5, 60 ya? 120. Oh, 24 kali 5, 100? 20, pintar. 44 kali 5. 220. 200? 20. 20. Iya. 84 kali 5. 420. 420. Kayak di sini perkalian 5 itu ada cara cepatnya. Biar kalian nggak orek-orekan. Bisa dilihat ya. Dari atas. 12 kali 5. Kalian hanya perlu mencari setengahnya dari 12. Berapa setengahnya dari 12? 6. 6. Nih, 6. Tinggal belakangnya ditambahi 0. 24. Setengahnya 24 berapa? 12. 12. Tinggal belakangnya ditambahi 0. 0. 120. 84 separuhnya berapa? 84. 42. 42. Tinggal belakangnya ditambahi 0. Dengan cara yang sama. Berarti ini berapa? 52 kali 5. 170. No. $260. Separohnya 56 kan 52 kan 26.
separuhnya ya, separuhnya 52 itu 26. Tinggal ditambahi 0. Gitu, itu perkalian 5 ya. Oke, yang penting yang sebelah sini kalian sudah hafal. Yang ini adalah versi lebih lanjutannya. Ya, aku harap kalian bisa. Kalau tahun lalu Bagus ajarkan perkalian 5, perkalian 25, itu juga gampang perkalian 25. Ya. Oke, next. Perkalian 9. Hafal ya perkalian 9 ya. Kita coba 1 kali 9. 9. 2 kali 9. 18. 18. 3 kali 9. 20. 20. 7. 8. 4 kali 9. 36. 36. 5 kali 9. 45. 45. 5. 6 kali 9. 54. 54. 7 kali 9. 8. 64. 63. 8 kali 9. 72. Pintar. 9 kali 9. 81. 81. 10 kali 9. 90. Oke, kalian lihat nih di sini. Lihat ya, ada apa sih dengan perkalian 9? Yang pertama, angkanya itu aja, lihat nih. Ini 18, 18. 81, 81. Angkanya sama tuh, 1881. Cuma dibalik. Ini 27, 72. Cuma dibalik. 36, 63. Ini 45, ini 54. Cuma dibalik 1, itu cuma dibalik 2. Kalian lihat ini ya. Kalau Bagus yang 18 itu Bagus jumlah 1 tambah 8. Hasilnya berapa itu? 9. 9. Kalau 2 tambah 7? 9. 9. Kalau 3 tambah 6? 9. 9. Kalau 4 tambah 5? 9. 9. Kalau 5 tambah 4? Juga pasti? 9. 9. 6 tambah 3? Juga? 9. 9. 7 tambah 2? 9. 9. 8 tambah 1? 9. 9. 9 tambah 0? 9. Itulah ciri utama dari perkalian 9 yang harus kalian pahami. Perkalian 9 ya, angka berapapun jika dikalikan dengan 9, angka-angkanya itu hasilnya jika jumlah itu nanti hasilnya juga 9. Contoh nih ya. Kali ini kalau ada yang sudah nyiapin orek-orekan, boleh orek-orekan. Nih, contoh nih. 12 kali 9. Berapa jawabannya? $108. Oke, 108. Dilihat nih ya. Kalau dijumlah masing-masing 1 ditambah 0 ditambah 8. Berapa jawabannya itu? 9. 9. Lagi yang agak banyak. 35 kali 9. 270. 270 pas. Pas? Enggak. Mesti lebih dari ini. Berapa yo?
270 ditambah 45. 315. Pinter. Pinter. Nah, 315 kita cek. 3 ditambah 1 ditambah 5. Berapa itu jawabannya? 9. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 5 itu 9. Maka nanti kalian kalau ada perkalian 9, untuk mengecek jawabannya betul atau salah, kalian gunakan sistem seperti ini. Dijumlah angka-angkanya. Kalau angka-angkanya itu bukan 9, berarti jawabanmu salah. Kalau jumlah angka-angkanya 9, oh berarti jawabannya betul. Ya, gampang toh? Bukan hanya itu, contohnya ya, contoh lain. 11 kali 9. Kan ini gampang nih, berapa? 11 kali 9. 99. Bentar, 9. Iya, 99. Terus kita jumlah 9 tambah 9 berapa? 19. 18. Ah, hasilnya 18 itu kita jumlah lagi aja 1 tambah 8. Berapa itu? 9. 9. Maka tetap nanti akan ketemu angka 9. Ya, itulah. Makanya Bagus juga suka angka 9. Karena angka 9 kayak gitu. Ya, angka paling besar di antara angka yang lain, 0 sampai 9 maksudnya. Tapi kalau ulangan ya lebih bagus nilainya 100 atau 10, jangan 9, ya. Oke. Setelah perkalian 9, sekarang kita juga berlatih perkalian angka yang sama. Itu kan harusnya malah enak banget. Contoh nih, 1 kali 1. Berapa? 1. 2 kali 2. 4. 3 kali 3. 9. 4 kali 4. 8. 16. 16. Masih ono sing jawab 8 nih. 5 kali 5. 25. 6 kali 6. 36. 36. Bentar. 36. 7 kali 7. 49. 49. 8 kali 8. 8 kali 8. 50. 64. 64. Oh, berarti ada yang belum hafal nih. 9 kali 9. 81. 10 kali 10. 100. Oke. Minimal sampai ini kalian harus tahu nih kalau angka yang sama hasilnya ya. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ya. Dengan angka yang sama. Tapi kalau sudah kelas 6 sebenarnya udah lebih dari ini, bukan hanya ini. Ya. Kalian harus bisa tahu yang angka sama, misal 11 kali 11, 12 kali 12, 25 kali 25 ya. Oke, ini minimal saya ini, enggak apa-apa. Dari perkalian itu kan tadi sudah 1, 2, 5, 9, 10. Nah, baru kita bisa boleh belajar yang lain. Perkalian 3 dan 4. Karena tidak ada sifat khususnya. Kalian hanya bisa menggunakan sifat khusus dari perkalian satunya. Ya. Karena tidak ada sifat khususnya, lebih bagus ini dihafalkan. Ya. Ingat. Coba 1 kali 3. 3. Iya. 2 kali 3. 6. 6. 4 kali 3. 12. 12. 6 kali 3. 18. 18. 8 kali 3. 24. 24. Ya. Perkalian 3 dan 4 tidak mungkin kalian kuasai jika kalian tidak sering berlatih. Ya.
Pak, latihnya gimana? Ya kalau ada soal dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan pakai kalkulator. Ada yang pakai kalkulator? Gak ada, Pak. Kan tulisannya itu semua. Katanya segitu. Ya, oke. Walaupun gitu tapi jangan ya. Jangan pakai kalkulator dulu. Pak, angkanya banyak ya nggak apa-apa. Dulu bagus kalau SD juga latihan angkanya banyak ya nggak apa-apa. Ratusan kali ratusan, ribuan kali ribuan. Kita pakai perkalian secara bersusun pendek ya. Ingat ya, bersusun pendek ya. Oke, ini kan ini belum bersusun, ini baru yang angka sederhana aja. Besok kita coba ulangi yang bersusun pendek. Sama Bagus juga mau ngajarin pembagian pakai Prokapit lagi. Oke. Kalau 4 berarti 1 kali 4. 4. 3 kali 4. 12. Oh ya, dilihat nih ya. Perkalian itu berfungsi namanya sifat asosiatif. Ya, di buku ada nih sifat asosiatif. Apa itu asosiatif? Asosiatif itu kok asosiatif? Komutatif, maaf ya. Komutatif. Komutatif ini dibolak-balik hasilnya tetap sama. Sama. 3 kali 4 itu 12. 4 kali 3 hasilnya juga 12. Ingat hasilnya sama. Ya. Jadi perkalian itu dibolak-balik itu tetap sama. Tapi tidak berlaku di pembagian. Pembagian nggak boleh dibolak-balik. Ya. Penjumlahan juga berlaku komutatif. Dibolak-balik juga sama. 1 tambah 2 ya 3. 2 tambah 1 ya 3. Dibolak-balik hasilnya sama. Perkalian 4 lanjutkan kita. 5 kali 4. 20. 20. 7 kali 4. 7 kali 4. 20. 28. 8 kali 4. 30. 32. Dan seterusnya ya. Itu kalau perkalian 4. Bisa lah ya, harus bisa. Pak, aku nggak bisa, belum hafal. Ya gini aja kalau belum hafal. 8 kali 4 itu dihitung. Oh, 8-nya ada 4. Ya, oh, berarti 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Kalian ngitung sendiri orek-orekan, harus rajin orek-orekan. Kalau kita masuk nanti, Bagus harapkan kalau matematika itu bukunya bukan hanya buku catatan, tapi kalian juga punya buku orek-orekan. Dari misal catatanmu kelas 5 atau kelas 4 dulu yang sudah nggak kepake bukunya, itu dipakai orek-orekan. Ya. Kalau Bagus dulu seperti itu. Dan orek-orekan itu pasti habis lebih dulu daripada buku tulis biasa. Kenapa? Karena kalau orek-orekan itu pasti banyak, sementara kalau jawabannya sementara sedikit. Lihat nih, jawabannya 32. Kalau kita pakai orek-orekan 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Kan lebih banyak orek-orekannya. Ya. Makanya jadi orek-orekan itu pasti habis lebih sedikit. Ya enggak, Pak, aku enggak punya buku, coba bilang ke Bagus. Ya. Semoga aja Bagus bisa punya buku. Ya mungkin di sekolah ada buku, ya maka nanti kalian Bagus kasih. Ya, kalau nggak punya buku tulis. Oke, ini 3 kali 4. 3 dan 4 sudah. Ya. Selanjutnya perkalian yang belum adalah 6, 7, 8. 6, 7, 8 itu memang tidak ada sifat khususnya, maka kalian harus hafalkan. Ya, dengan cara berlatih berkali-kali. Coba, ingat nggak ya perkalian 6? Tapi kan 6 kali 1 sudah. Berapa 6 kali 1? 6. Perkalian 6 kali 2 juga sudah, karena itu termasuk di perkalian 2 juga. 12. 6 kali 3 tadi sudah. 18. 6 kali 4 tadi perkalian 4 juga sudah. 24. 6 kali 5 juga sudah tadi. Di perkalian 5. 30. Bentar.
30. 6 kali 6 tadi sudah juga perkalian yang angkanya sama. 36. 36. Nah, setelahnya 36. memang yang belum nih. 6 kali 7 itu belum. Berapa 6 kali 7? 42. 42. Pintar. Ini juga belum. 6 kali 8. Berapa 6 kali 8? 48. Kalau ini udah nih. Tadi perkalian 9 udah. Berapa 6 kali 9? 54. Iya. 54. Terakhir. Ini sudah nih tadi nih. Berapa ini? 60. Pintar. Itu kalau perkalian 6. Ya. Selanjutnya perkalian 7. Sama kayak tadi. 7 kali 1 sudah. Berapa tadi? 7. 7 kali 2 juga sudah. 14. 7 kali 3 juga sudah tadi belajar di perkalian 3. 20. 20. 7 kali 3. 20. 21. 1. 7 kali 4 tadi sudah perkalian 4. 20. 8. 7 kali 5 tadi sudah di perkalian 5. 35. 35. Iya, 7 kali 6 tadi sudah loh di 6 kali 7. 40. 7 kali 7 tadi sudah di perkalian angka yang sama. 49. 49. Nah, ini yang belum. 7 kali 8 belum ini. Berapa 7 kali 8? 56. Pintar. Yang ini juga sudah. 56. Oke, yang ini juga sudah nih. 7 kali 9. 60. 63. 3. 7 kali 10 juga sudah nih. Berapa? 70. Oke, 70. X langsung yuk. 8 kali 1. 8. 8 kali 2. 18. 16. 8 kali 3. Kak, 24. 24. 8 kali 4. 32. 32. 8 kali 5. Tadi udah perkalian 5. 40. 8 kali 6 tadi sudah di perkalian 6. 48. 48. 8 kali 7 tadi sudah di perkalian 7. 60. 50. 56. 6. Perkalian dengan angka yang sama 8 kali 8. 64. 64. Perkalian dengan 9. 7, 6, 8 kali 9. 72. 72. Perkalian dengan 10 tadi juga sudah. 8. 80. Oke. Nah, ini bonus. Perkalian 11. Di soal ataupun bagus sering ngasih kalian perkalian 11. Sebenarnya itu hanya ngetes kalian. Ada cara cepat untuk mencari perkalian 11. Contohnya nih ya. 11 kali 12. Kalian coba hitung-hitungan dulu berapa itu jawabannya. Sambil minum. 132. 100. 32. Oke, sekali lagi. 11 kali 14. 154. 11 kali 17. 187. 180. Oke, ada cara cepat perkalian 11, enggak usah hitung-hitungan. Ya, lihat nih.
11 kali 12. 12 itu kan ini. 1, 2. Kali 14. 1, 4. Kali 17. 1, 7. Ya toh? Loh, Pak, terus angka tengahnya bagaimana? Yang di tengah Yang di tengah adalah yo, menurut kalian yang tengah itu apa? di antara Iya, gimana? Kayaknya Amarta kok lihat Mbak. Gimana, Mbak? Yang di tengah gimana, Mbak Amarta? itu kan 11 sama 12 yang belakang. Yang belakang. Oke, yang di tengah ini adalah hasil penjumlahan yang depan dengan belakang. 1 tambah 4, 5. 1 tambah 7, 8 1 tambah 2, 3 3. Ya, maka yang di tengah itu hasil penjumlahan yang belakang dan depan. Jadi, misal ada soal lagi. 11 kali 25, gampang aja. 2 titik-titik 5. Tengahnya adalah 2 ditambah 5, yaitu 7. Kalian nggak usah orek-orekan. Beneran, bagus nggak bohongin kalian. 11 kali 34. 3, tengahnya nanti 4. 374. 374. Gampang toh? Gampang. Coba kalau ini berapa? Salah. Kalau ini berapa? Di 45 kali 11. 121. 495. Nah, 495. 90. Kan 4. 5. Kan bagus cuma bolak-balik aja depan belakang. Ya. Kan ini tetap perkalian 11. Oh, berarti 4. Tengahnya nggak diketahui. 5. Tengahnya adalah 4 tambah 5. 9. Gampang toh? Ingat ya, besok kalau ada perkalian 11 muncul lagi, kayak gini cara ngerjainnya ya. Cepat. 27 kali 11. 297. Pintar, 297. Enggak usah orek-orekan. Ya, cepat. Bisa lebih cepat ngerjainnya. Oke, gitu itu ya. Gitu untuk perkalian 11. Sebenarnya ada lagi perkalian 25, tapi besok lah kapan-kapan. Dan jika kalian benar-benar pengen bisa untuk hafal perkalian minimal ya. Terus belajar, jangan cepat puas. Tanamkan pada diri bahwa kamu harus bisa, aku harus bisa, aku kudu iso. Ya. Kenapa kudu iso? Oh, ternyata kalau bisa perkalian memudahkan kamu nanti materi matematika yang lain. Oh, dengan memudahkan materi yang lain nanti nilainya bisa dapat yang bagus. Oh, dapat nilai yang bagus nanti orang tua bisa senang. Oh, dengan dapat nilai yang bagus nanti bisa sekolah di sekolah yang bagus-bagus. Oh, dengan sekolah terus ternyata aku bisa dapat kerja yang lebih bagus. Gitu ya. Nah, sekarang kamu tahapnya masih belajar. Nanti insya Allah juga belajar terus bisa dan bisa. Akhirnya nanti kalau kalian pengen kerja, insya Allah kerjanya juga yang lebih enak ya. Tuh. Oh, ternyata dengan belajar terus orang tuaku senang, alhamdulillah. Itu minimal ya. Nggak jadi anak yang nakal, anak yang mau belajar pokok itu ya. Oke, cukup dulu untuk hari ini. Insya Allah ada yang ditanyakan, Pak Agus stop dulu. Alhamdulillah ada Mbak Fiona ya, ada Mas Revan, ada Mas Noval juga. Oke. Mbak Aulia juga. Ya, alhamdulillah. Oke, sudah cukup untuk hari ini. Kalau sudah cukup, mari kita foto dulu. Foto dulu. Nyalakan dulu sebentar.
Nanti bagus kirim ke WA. Mas Afgan, terima kasih Mas Afgan. Matur nuwun, Pak. Oke, yang lain juga dinyalakan dulu. Mas Novel, Mas Novel rambutnya sudah panjang. Tuh lihat tuh Mas Revan udah potong. Dulu panjang awal kelas 6 tapi sekarang udah potong. Potongannya nantang langit lagi. Ya. Atau enggak dibuat kayak Mas Afgan tuh. Kalem tuh. Mbak Aulia ayo nyalakan dulu. Nah, gitu. Mbak Fiona. Mana Mbak Fiona? Mbak Aulia jangan dimatiin dulu. Tunggu sebentar. Tunggu komando bagus. Mbak Dita mana? Nah. Oke, kurang Mbak Fiona aja ya. Oke, siap ya. 3, 2, senyum. 1, 2, 3. Lagi. Bentar, bagus. Save dulu tadi. Biar nggak hilang. Aduh, mana tuh ini? Ya, hilang. Sebentar. Tunggu sebentar ya. Sebentar. Biar nggak hilang. Lagi 4 dulu. Ayo Mas Novel Aulia. 1, 2, 3. Oke, bagus kirim lagi di grup. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih anak-anak. Insya Allah besok pokoknya bagus pengen kalau sudah dapat bantuan kuota lebih banyak yang ikut. Amin ya. Kayak awal tahun itu loh ada 20 anak yang ikutin cuma 8 atau 10 ya. Oke, ingat PTM kemungkinan sudah sebentar lagi. Jaga kesehatan, nggak usah pergi-pergi ya. Kalau Bapak Ibu mau pergi misalnya ke Gunung Kidul, ke Wonogiri kemana, jangan ikut dulu ya. Karena nanti sebentar lagi insya Allah ya kita tinggal menunggu keadaan dan menunggu peraturan dari pemerintah khususnya dari Dinas Pendidikan. Nanti kalau sudah diizinkan kita tetap muka maka kita bisa bertemu kembali di sekolah secara langsung. Amin gitu ya. Nanti bisa disampaikan ke Bapak Ibu orang tua juga ya. Pak bajuku belum. Oh berarti kalian juga mempersiapkan bajunya. Pak bajunya udah nggak muat. Misal Mas Afgan tuh kan Mas Afgan tambah gede banget tuh. Ya, oh udah nggak muat. Oh siap-siap. Pakai baju yang muat. Mbak Amarta masih muat semua. Batiknya masih muat. Masih ya, alhamdulillah. Sepatu juga disiapkan ya. Dan juga ingat masker itu juga disiapkan. Selain masker itu juga kalau bisa pakai face shield. Tapi nanti jadi sekolah juga dapat face shield ya. Kalian juga kalau 2 punya juga lebih bagus. Itu cukup dari Pak Gus. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Mari kita tutup dengan doa. Walaupun tadi awalnya kita lupa nggak berdoa. Mari kita tutup dengan doa bersama. Oke, sekian dari Pak Gus. Assalamualaikum. Selamat untuk Bapak Ibu semuanya. Dadah. Terima kasih Mbak Egi, Mas Revan, Mbak Amarta, Mbak Hana, Mbak Aulia, Mas Furkon, Mbak Ardita, Mbak Fiona, Mas Naufal juga. Dadah. Kerjakan tugas ya.